Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurpadila, BP 18110070 dari Universitas Dharma Andalas. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi kelompok kami, yaitu perencanaan strategi. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Febi Adela Isfa. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu bab B-nya tentang analisis atas usulan program baru. A. Analisis investasi modal. Teknik analisa investasi dimaksudkan untuk mendapatkan net present value dari suatu proyek, yakni selisih present value, estimasi aliran kas masuk terhadap jumlah investasi yang diinginkan. Dan internal rate of return yang menunjukkan hubungan antara aliran masuk dan aliran keluar. Sedikitnya ada empat alasan mengapa teknik value tidak digunakan dalam analisa proposal investasi, yaitu yang pertama, proposal tersebut menarik sehingga perhitungan net present value tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi menjadikan proposal tersebut menjadi tidak menentu yang yakni bukan merupakan usaha yang bermanfaat, sehingga tidak memperoleh kesimpulan yang layak dari data yang tidak layak. Situasi ini umumnya terjadi bila hasilnya tergantung estimasi volume penjualan dari produk baru sementara data pasar tidak lengkap. Yang ketiga, hal rasional untuk suatu proposal adalah tidak akan meningkatkan laba. Yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk melaksanakan program baru tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang bermanfaat untuk implementasi sistem evaluasi pengeluaran modal, yaitu yang pertama, siapkan peraturan. Yang kedua, teliti kemungkinan terjadi manipulasi. Yang ketiga, gunakan model atau teknik-teknik khusus. Bab yang C-nya, analisis program yang sedang berjalan. Yang pertama, analisis rantai nilai atau value chain analysis. Value chain untuk berbagai perusahaan pada berbagai usaha merupakan bentuk yang berkaitan dari nilai penciptaan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Kerangka value chain merupakan suatu metode untuk merinci atau merangkai dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan oleh langganan menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Dari perspektif strategi, konsep value chain dalam 3 bidang peningkatan laba, yaitu pertama, kaitannya dengan pemasok. Kaitannya dengan pemasok atau supplier hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga bisa menguntungkan perusahaan maupun pemasok itu sendiri. Yang kedua, kaitannya dengan pelanggan. Kaitannya dengan pelanggan sama pentingnya dengan pemasok. Banyak contoh di mana kaitan antara perusahaan dan langganannya dibentuk agar saling menguntungkan. Yang ketiga, keterkaitan proses dalam value chain dari suatu perusahaan. Analisis value chain secara eksplisit mengikuti kenyataan bahwa kegiatan individu dalam suatu perusahaan tidaklah berdiri sendiri tetapi saling bergantung. Baiklah, sampai di situ nanti akan dijelaskan oleh Sofina Yulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.